Hai gengs, saya Rian. Selamat datang di channel Geng Sukses. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara membuat bisnis plan. Ketika sobat hendak membuat bisnis atau usaha, sebaiknya sobat harus membuat bisnis plan. Emang bisnis plan itu penting ya? Tentu penting, gengs. Ketika sobat sudah membuat bisnis plan, maka bisnis yang sobat jalankan akan lebih efektif dan efisien. Bisnis plan ini juga berperan penting untuk bisnis atau usaha kita di masa mendatang, gengs. Sebab rata-rata bisnis di tahun kelima itu banyak yang mengalami kegagalan. Kurang lebih 90% pebisnis itu gagal di tahun kelima, gengs. Sedangkan 10%-nya bisa bertahan. Disitulah peran penting dari bisnis plan ini, gengs. Jadi, rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang sudah dipersiapkan sejak awal memulai bisnis. Dan tentunya, tujuan sobat untuk berbisnis dapat membuahkan hasil yang maksimal. Mau tahu langkah membuat bisnis plan yang baik? Yuk simak pembahasan mengenai bagaimana langkah membuat bisnis plan untuk memulai bisnis sobat sendiri. Sebelum itu, yuk subscribe channel ini agar Mimin terus semangat bikin videonya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar sobat tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yuk kita masuk ke langkah pertama. 1. Tentukan tujuan. Ketika akan memulai bisnis, sobat harus mematangkan pikiran mengenai tujuan dalam berbisnis. Apa yang ingin nantinya sobat dapatkan dari bisnis yang akan dijalankan? Dari sini akan muncul komitmen sobat dalam pengambilan keputusan di setiap perjalanan bisnis sobat. Buatlah tujuan yang detail dan akurat, agar sobat bisa lebih fokus dengan tujuan yang direncanakan. Anda bisa membuat tujuan ini seperti visi dan misi, di mana visi ini menunjukkan target utama sobat, sedangkan misi ini adalah apa saja yang akan sobat lakukan untuk mencapai visi tersebut. 2. Tetapkan tujuan dan target bisnis. Setelah menentukan tujuan bisnis, lalu tetapkan tujuan tersebut dan buatlah target bisnis, gengs. Target bisnis ini berupa target jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek ini adalah target yang dipersiapkan untuk jangka waktu 1 tahun mendatang, gengs. Seperti target penjualan dan target customer. Sedangkan jangka menengah untuk 2-3 tahun ke depan, gengs. Di sini diperlukan database customer seperti gender, umur, dan juga alamat. Database ini bertujuan untuk menganalisa pemasaran sobat. Serta untuk jangka panjang adalah target yang direncanakan untuk 5 tahun mendatang, gengs. Seperti rencana pengembangan bisnis, penambahan jumlah outlet, dan lain-lainnya. Semakin detail target yang sobat buat, maka semakin bagus pula, gengs. 3. Menentukan proposisi penjualan unik. Proposisi jual unik ini adalah alasan mengapa konsumen membeli sebuah produk dari sobat, gengs. Tentu diperlukan keunikan atau kelebihan yang menonjol dari produk yang sobat tawarkan. Contoh proposisi penjualan ini seperti produk mudah diingat alias bikin terngiang-ngiang, berwujud dan berpusat pada nilai yang dicari oleh pelanggan sobat. Selain itu, pelayanan terbaik juga termasuk dalam proposisi penjualan unik, gengs. 4. Kenali pasar dan pelanggan. Untuk mengenali pasar ini, bisa dengan mengetahui kompetitor bisnis yang sobat pilih. Jika kompetitor pada bisnis tersebut sudah banyak, sobat wajib mengkaji ulang bisnis tersebut. Tujuannya adalah agar produk sobat memiliki keunikan tersendiri dan lebih menonjol ketimbang produk kompetitor, sehingga membuat pembeli lebih memilih produk sobat daripada kompetitor. Sedangkan untuk mengenali pelanggan sobat, bisa menganalisis kebiasaan pelanggan di sekitar sobat. Sesuaikan produk sobat dengan mereka. Sebagai contohnya, apabila banyak anak muda yang instagramable, maka sobat juga harus membuat produk yang instagramable, yang mana produk sobat nantinya bisa dijadiin story atau feed Instagram oleh mereka. 5. Menentukan strategi pemasaran. Nah, setelah sobat menentukan keempat langkah sebelumnya, selanjutnya sobat menyusun strategi pemasaran. Berapa banyak produk yang ditawarkan untuk dijual, berapa banyak keuntungan di setiap penjualannya, apa pengiriman yang sobat gunakan jika pemesan berada di lokasi yang jauh, apa strategi untuk mempromosikan produk sobat, di mana sobat akan mempromosikan produk. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus bisa sobat jawab ya.
agar sobat sendiri juga mengenali lebih jelas mengenai bisnis sobat. Dan tentunya bisnis sobat akan menjadi lebih siap berperang dengan kompetitor. 6. Mulai bisnis. Ya, pada ujungnya adalah memulai bisnis. Tanpa memulai bisnis, rencana bisnis yang sudah sobat buat sebelumnya jadi percuma, gengs. Bahkan sebenarnya, memulai bisnis tanpa rencana pun bisa, namun banyak banget resiko yang akan dialaminya. Hal tersebut karena bisnis yang dimulai tidak siap dengan baik dan benar, sehingga tidak tahu bisnis tersebut harus diarahkan kemana. Maka dari itu, jika ingin bisnis sobat berhasil, susun bisnis plan dan mulai bisnis sobat, gengs. Selanjutnya terus berdoa dan berusaha ya. Nah, itulah gengs, langkah membuat bisnis plan untuk memulai bisnis sendiri. Semoga sobat yang memulai bisnis dilancarkan bisnisnya, serta dapat terus berkembang dengan baik. Amin. Baik, sekian dari saya, gengs. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen jika ada pertanyaan atau saran. Saya Rian pamit undur diri. Bye.